Bicara sampah tidak akan habis-habisnya. Kemarin kita sudah sosialisasi dan sekarang akan mengadakan sosialisasi kembali ke warga khususnya RW 2 di mana hari ini langsung praktek ya. Dan saya sekarang lagi di kebun yang ada untuk penghijauannya, di mana di sini menggunakan dari limbah sampah anorganik. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Dibikin ya. Jadi polusi udara itu tidak bisa dilihat di kasat mata. Maksudnya karena partikel-partikel kecil itu tidak bisa dilihat. Tapi nanti berdampak ke kita para manusia. Contohnya Pak dari kesehatan. Kalau kesehatan itu sekarang banyak banget ya ibu ya bapak-bapak ya yang batuk ya pilek jadi dari ispa pernapasan ya itu berdampaknya banyak dan efeknya nanti pada numpuk tuh di rumah sakit di puskesmas kendalanya paru-parunya kenapa gitu ya sakit intinya apa kita kalau bisa mengurangi polusi udara apalagi sekarang Pak Gubernur itu udah menggalakkan rambu angkutan umum untuk pertamanya bagi PJLW dan para ASN tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti untuk warga dan swasta seperti itu ya jadi sekarang kita sebagai ini contoh ASN dan PJLW untuk menerapkan namanya rambu angkutan umum untuk mengurangi polusi udara seperti itu jadi di sini mungkin ibu-ibu juga sudah berkolaborasi juga di warga ya mungkin di ibu bawah di RW di RT terkait sama bank sampah. Di sini ada pengurus bank sampah? Ada. Berarti pernah ya Bu ya? Atau mengumpulkan barang-barang bekasnya yang didaur ulang? Pernah ada. Tapi biasa di RT ini ada nampung itu ada ya. Tapi di store dari Bu? Nggak di setor. Nah, kalau bisa di setor Bu untuk apa? Untuk mengurangi limbah anorganik kita. Itu sangat banyak sekarang penggunaan plastik itu juga banyak juga di wilayah kita ya. Sebenarnya kayak lem mineral itu galon-galon kayak aqua gitu. Itu bisa dimanfaatkan ya. Bisa nampung bikin pot ya kan didaur ulang tuh ya bisa juga bikin ekobrik gitu jadi bangku meja kalau bisa lihat tuh di RW 2 ada tuh di RW 2 dia bikin kayak meja kursi dari botol-botol bekas dikumpulin tuh plastiknya dipadatin jadi tuh bisa bangku kursi meja gitu itu namanya daur ulang untuk apa karena gini kalau kita bisa memanfaatkan sampah limbah seperti itu anorganik itu bisa mengurangi kedepannya karena tidak terurai. Kalau plastik itu bisa terurai bisa sampai 100 sampai 80 sampai 100 tahun. Itu sangat lama terurainya. Ya, jadi kita harus sama-sama menjaga lingkungan kita, memperdayakan sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau memang di rumah ada botol plastik atau yang tidak yang udah nggak pakai lah bisa nih dibawa dikumpulkan ke bank sampah ya untuk bisa jadi uang lagi bank sampah itu ya Bu ya di tabungannya tuh Bu kumpulin lumayan malah saya pernah dengar ada yang isi ya dari tingkat kelurahan dari dinas-dinas bahkan sampai warga sekalipun jadi di sini menekankan bahwa pentingnya untuk kita menjaga lingkungan ibu-ibu ya dan bapak-bapak sekalian karena kenapa Jakarta itu nomor 1 tertinggi di dunia terkait polusi udaranya. Kegiatan yang dilakukan saat ini yaitu kegiatan melakukan pertanian perkotaan yang sering disebut yaitu urban farming yang bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan terbatas. Salah satunya seperti di tempat-tempat gang yang ada di dalam video ini. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan warga sekitar. Salah satunya dari perangkat kelurahan, RW, LMK, RT, dan para kader semuanya. Dari barang-barang
bekas ya, bekas-bekas galon aqua atau mineral seperti itu. Kita dapat lihat. Di sana ada kayak pandan, jahe, kunyit juga ada. Para warga terlihat antusias dalam melakukan urban farming, yaitu bercocok tanam, membersihkan lingkungan, dan memberikan pupuk di pot tersebut yang berada di tembok-tembok gang. Dari hasil pengolahan sampah limbah plastik menjadi pot tanaman yang bermanfaat di lingkungan warga sekitar. Temboknya nanti dia bagusin, kita tinggal nerusin lagi. Ini kembang boleh minta aja di warga, Bu, nggak ada yang saya beli. Ini saya lagi pupuk-pupukin. Nanti kalau Pupuknya nih ya. ya, nanti kalau udah ini kan tanah pada turun, bisa tambah-tambahin. Ya. Saya mau terong, Bu, saya mau ganti. Dari dulu deh. Jadi jadi dia rimbun ya, baru diangkat ya. Selain tanaman hias yang tadi kita ada lihat, sekarang di sini juga ada tanaman toga ya. Nih lihat, dari barang-barang bekas ya, bekas-bekas galon aqua atau mineral seperti itu. Kita dapat lihat. Di sana ada kayak pandan, jahe, kunyit juga ada. Inilah hasil urban farming dalam pemanfaatan pengolahan sampah limbah anorganik menjadi pot tanaman dari kemasan botol plastik dan galon plastik, dan dapat digunakan di tanaman toga dan lainnya. Ntar ke situ, Waji. Sini ke tanaman toga ya. Ayo. Pak RW. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini yang saya hormati ada rekan saya Kasih Epton Kelurahan Cilandak Barat, Pak Jajang. Terus ada juga dari Sudin LH Kecamatan, ada Pak RW, ada para RT ya di lingkungan RW 2, Bapak Ibu RT. Terus juga di sini ada Ibu LMK, ada tadi FKDM Kelurahan. Terus ada juga dari Karang Taruna, Karang Taruna, dan para kader ya, ada Dawis, Jumanti, PKK. Tadi ada PKK Kelurahan juga ya, hadir ya. Makasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah kita dapat berkumpul untuk kegiatan acara saya sebut ada sosialisasi pembangunan berkelanjutan Pulau Cilandak Barat. Jadi kemarin itu saya ikut diklat pembangunan kelanjutan. Di sini saya mau ada sedikit menginformasikan hasil dari diklat saya kemarin. Pembangunan berkelanjutan itu apa? Yaitu proses terus-menerus yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan dibutuhkan output yang cepat yang dapat dijanjikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Jadi pembangunan ini maksudnya berkelanjutan itu seperti apa? Pembangunan yang yang dilaksanakan sekarang itu efeknya nanti bisa beberapa tahun ke depan. Contoh, apa yang kita lakukan sekarang kalau kita membuang sampah sembarangan pada saat ini, nanti efeknya ke depannya apa? Bisa menghadapi banjir, ya kan? Seperti itu. Jadi efek berkelanjutan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan saat ini akan ada dampaknya di kemudian hari masa datang. Nah, dari berkelanjutan itu akan ada namanya sebuah perubahan, yaitu perubahan iklim. Perubahan itu jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Dan sini penyebab utamanya yaitu pemanasan global. Perubahan iklim sudah terjadi belum di saat ini? Udah merasakan nggak Bapak Ibu sekalian? Apa yang pertama dirasakan?
kita tahu ya di warga ini masih rata-rata sebagian besar pakai airnya dari kanal, benar? Atau ada yang pakai air lain kayak air kemasan? Nggak ada. Atau ada dari nah, lima jenis sampah plastik ini yang sudah terurai, yaitu kantong plastik bisa sampai 10 sampai 20 tahun. Ada juga botol plastik ya, bisa sampai 450 tahun. Sedotan itu ya, yang plastik itu ya, itu bisa sampai 20 tahun terurainya. Dan styrofoam itu bisa sampai 450 tahun. Dan yang terakhir kemasan saset nih yang kayak bekas-bekas pewangi, kopi seperti itu bisa sampai 58 tahun. 50 sampai 80 tahun. Ya. Jadi memang kita harus mendaur ulang plastik-plastik yang ada di wilayah kita, ya. Next. Nah, ini manfaat bank sampah. Di sini udah punya bank sampah kan ya? Aktif semua. Kegiatan berkumpul seperti ini sering dilakukan warga sekitar untuk mengurangi sampah limbah plastik dengan mengolah limbah secara kreatif yang sering dikenal dengan nama Ecobrik. Ecobrik yaitu inovasi ramah lingkungan dalam mengolah sampah limbah plastik dengan cara menggunting sampah plastik dan dimasukkan ke dalam botolnya. Serta jika sudah penuh dapat digunakan untuk membuat seperti kursi, meja, serta hiasan tanaman lainnya. Ini hasil Ecobrik kita hari ini, yang dimana para warga berkumpul untuk membuat kayak seperti ini. Ini isinya itu bisa sampai 1 kilo nih, 100.000 gram ya. Ini bisa sampai 400 gram. Jadi kenapa dia harus padat? Karena buat nanti bikin kursi, bikin meja, jadi harus kuat ya. RW 02 siap melaksanakan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat di Kelurahan Cilandak Barat. RW 02 siap. Hari ini kita berada di Bank Sampah Induk Maritim, di mana di sini tempat pemilahan semua RW di Cilandak Barat dari RW 1 sampai 13 dengan total bank sampah 34. Mari kita lihat pemilahan sampah hari ini. Silakan. Seperti inilah aktivitas sehari-harinya dalam pemilihan sampah di Bank Sampah Induk Maritim. Nah, jadi di sini sampah ini contoh seperti ini. Ini sebenarnya dari RW diterima seperti ini, tapi ini masih bisa digunakan kembali. Jadi tutupnya dibuka kembali, ini disatukan seperti ini karena masih bisa nanti untuk dijual ya. Untuk mendapatkannya ini beda dan ini juga bisa taruh sini. Dia juga beda, serta seperti ini juga dapat dipisahkan plastiknya yang kayak gini. Ini juga bisa dimanfaatkan juga untuk Ecobrik seperti yang sudah dipraktekkan kemarin, dipotong-potong atau enggak dimasukkan ke dalam botol, dipadatkan dan jadi bisa kursi, bangku dan sebagainya. Sosialisasi ini juga pernah dilakukan ke anak-anak sekolah yang ada di SDN Cilandak Barat.
Mereka sangat suka sekali melihat cara pengolahan plastik yang tertata rapi dan dapat dimanfaatkan dalam daur ulang yang ada di Bank Sampah Mandiri Cilandak Barat. Ini adalah proses pengambilan sampah dari bank sampah yang ada di RW Cilandak Barat yang diangkut oleh PPSU ke Bank Sampah Induk Maritim. Setelah proses pengambilan sampah dilakukan, selanjutnya melakukan penjualan hasil bank sampah yang ada di Bank Sampah Induk Maritim. Sebagaimana diketahui, setiap bulannya menghasilkan sampah kurang lebih 1,5 ton. Demikianlah rangkaian kegiatan kita dari kemarin. Yang pertama sudah sosialisasi, kita juga dilakukan penghijauan serta ekologik di wilayah dan juga pemilihan bank sampah di Bank Sampah Induk Maritim. Di kegiatan ini yaitu untuk memenuhi tugas Diklat Pembangunan Berkelanjutan ke-7 tahun 2025. Demikian dari Cilandak Barat. Terima kasih.